Sebelum itu izinkan kita perkenalkan diri dulu, mulai dari samping. Nama saya Muhammad Adi Dharma Putra. Saya Muhammad Rizal Abrus. Saya Nadine Putra. Saya Fitra Priyanti. Oke, sebelum presentasi dimulai ada rulesnya. Jadi kalian mau lama tapi paham, apa cepat tapi gak paham? Lama dan paham. Jadi kalau misalnya 2 atau 3 pertemuan gak apa-apa ya? Oke. Terus nanti ada kalau misalnya kita semua otak pada bentok nih dan gak bisa pikir jawaban apa, nanti kita boleh buka HP, kita cari bareng-bareng jawabannya, kita satuin. Jadi biar kita semua masih gak ada ngerti sendiri. Jadi semuanya adil, seperti semua, oke? Oke. Ya, langsung aja dimulai ya. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Apa itu pasar? Ya, benar. Ada lagi? Lu apa? Satu-satu, oke dulu. Coba. Ya bisa ada. Mangga. Kemudian jualan beli untuk bertransaksi antara penjualan dan perdagangan atau pembelian. Bisa. Raisa apa Raisa? Gak ada. Palata, ayo Palata. Akan untuk Coba ya Bajal. jelasin aja. Gilang apa Gilang? Apa itu pasar Gilang? Apa itu pasar Gilang? Coba apa mau apa? Tempat proses terjadinya kayak apa sih? Interaksi manusia kayak jual beli atau semacamnya. Bisa. Bisa aja mas gitu. Ayo Gilang belum jawab, apa itu Gilang? Tempat untuk belanja. Oke, langsung nih Nadine menjelaskan Nadine. Jadi pengertian pasar itu adalah pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli antara barang maupun jasa. Lanjut. Udah paham kan? Jadi jenis barang di pasar itu dibedakan menjadi 2. Ada pasar faktor produksi sama pasar barang konsumsi. Pasar faktor produksi itu adalah pasar yang menjual untuk memproduksi suatu barang. Jadi langsung ke contohnya aja. Misalkan Amel mau membuat pabrik kerupuk nih. Jadi Amel membeli kayak tenaga kerja, tenaga ahli, mesin, sama lahan buat bikin pabrik itu tuh dari pasar faktor produksi. Terus yang menjual di pasar faktor produksi itu adalah LTK. Jadi yang membeli si produsen buat membeli barang-barang produksi. 3. Enggak. Langsung yang ini aja. Pasar faktor produksi itu tempat menjual barang-barang untuk memproduksi suatu barang. Oh, jadi dia menjual kayak bahan mentah gitu buat diproduksi. Iya, juga bisa. Tuh, tepuk tangan untuk Amel. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi itu pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari kayak ikan, sayur-sayuran, maupun buah-buahan. Udah paham? Nah, di sini nanya nih. Ada yang mau nanya lagi? Di sini saya mau nanya, siapa yang di sini sering ikut beli pasar bermak? Ayam. Nah, kalian biasa beli apa? Ini Ayam. Mas Sandi apa Sandi? Disuruh mama beli ikan sama ayam. Amel apa Amel? Ayam, daging. Mami Gina apa Mami Gina? Sayur-sayuran. Oke. Berarti semua sudah paham kan ini tentang pasar-pasar? Siapa ya? Hazel. Jelaskan pengertian pasar, Zal. Pakai bahasa sendiri yang dipakai aja. Nah, bisa.
Kan pasar tuh tadi dibedakan menjadi dua, ada apa aja? Tuh. Ya bisa. Nah, penjelasannya coba Rangga apa? Kalau pasar produksi itu ya kayak tadi bilang itu ibaratnya rumah RTP ya, rumah tangga konsumen, dia menjual barang mentah. Nah terus si RTP ini membeli dari RTP itu untuk yang nantinya dijual kembali. Nah terus kalau yang barang konsumsi ya selainnya kita aja para konsumen membeli buat kita konsumsi masing-masing. Ya. Tepuk tangan buat Rangga dan Hasto. Semua. Selanjutnya ini ada peran-peran pasar. Jelasin sama Fitri dan Adi. Peran pasar dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada mengatur kegiatan produksi, yang kedua menetapkan harga dan nilai, yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa, 4 menentukan jumlah penjualan dan pembelian, yang kelima menentukan stok barang untuk keperluan di masa depan, yang keenam melakukan promosi. Mengatur kegiatan produksi itu suatu perusahaan yang mengatur kegiatan produksi dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yang diperoleh di pasar. Nah, coba contohnya di. Contohnya tuh kayak misalnya produk ini bakal dihasilkan dalam waktu yang tertentu, kayak misalnya kayak hari misalnya hari raya kayak gitu, misalnya Imlek, Yang kedua menentukan yang kedua menetapkan harga dan nilai, yaitu harga suatu barang yang ditentukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya contohnya tuh kayak perusahaan sebelah yang misalnya menawarkan produknya tuh dengan harga 1 juta, padahal pesaingnya dia tuh harus harga dengan harga yang sama, harga naik, jadi dapat keuntungan, dapat intinya. Yang ketiga ada mendistribusikan barang dan jasa, yaitu pasar mempermudah prosesnya dengan cara memungkinkan produsen untuk menawarkan barang dan jasanya kepada konsumen. Contohnya tuh bisa kayak JNE, terus JNT, Shopee, dan yang lain, Gojek, ya kan? Ya, 4 ya. Yang keempat ada menentukan jumlah pembelian dan penjualan, yaitu dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli dapat memungkinkan untuk menentukan jumlah penjualan dan pembeliannya. Contohnya itu kayak misalnya pabrik catering. Nah, catering kan dari pembelinya tuh harus menentukan jumlah yang akan dihasilkan oleh pabrik catering ini. Jadi catering kan bakal bisa ngeluarin dengan sesuai yang jumlah yang diinginkan pembelinya. Yang kelima ada menentukan stok barang untuk keperluan di masa depan, yaitu melalui indikator harga di pasar. Harga di pasar, konsumen dan produsen dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan barang. Nah, kayak dia tuh kayak analisis musim. Nah, jadi tuh ya musim itu bisa hari raya, kayak basket tadi lah, hari raya yang kan. Jadi bisa ngestok buat itulah, maksudnya kayak dibuat hari itu, bisa si hari raya dan Imlek. Jadi bisa dari awal, dari sebelumnya udah disiapin. Yang keenam ada melakukan promosi, yaitu pasar salah satu tempat untuk melakukan promosi. Promosi dilakukan dengan cara menyebar brosur, katalog, dan atau produknya. Sebenarnya itu kalau kita bisa melakukan promosi lewat TikTok, iklan Instagram,
bertiga apa contohnya? Dibilangnya gimana? Semua ngerti. Pelan-pelan sih, pelan-pelan. Coba kasih contohnya. pasar misalnya kayak Enggak, jangan dari aja ulangnya dari Fitri. Coba dijelasinnya lebih secara bahasa sendiri nggak apa-apa. Jadi kan yang pertama itu mengatur kegiatan produksi. Perusahaan kan mengatur kegiatan produksi itu dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yang akan dialaminya di pasar kan. Itu maksudnya. Misalkan gini, misalkan bahan baku di perusahaan itu tuh harganya mahal banget. Terus dia beli di pasar lain kayak pasar faktor produksi yang ada lebih murah. Jadi itu dia substitusi gitu. Terus kalau emang masih mahal juga, dia bakal ganti bahan bakunya sama ganti alat pemrosesnya gitu. Jadi nanti dilihat indikator harganya. Ya, satu ngerti gak intinya? Ya. Nah, contohnya bingung? Enggak. Mau enggak? Kedua, mau apa masih ulang? Ulang ya? Kedua, oke, pakai bahasa sendiri. Yang kedua kan menetapkan harga dan barang. Ya harga suatu barang itu yang ditentukannya dengan cara kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kan menetapkan harga dan barang itu kan ya ditentukan dengan harga dan nilainya. Maksudnya itu termasuk kayak worth it gak gitu itunya barangnya itu. Lanjut. Nih, yang ketiga, Oke, Fitri. Yang ketiga kan mendistribusikan barang dan jasa. Pasar mempermudah prosesnya dengan cara memungkinkan produsen untuk menawarkan barang dan jasanya kepada konsumen. Jadi Penjual menawarkan barangnya salah satu produknya itu kepada pembeli gitu. jadi dipermudahkan sama saya buat proses distribusi. Oh, ya. Nanti nggak? Enggak. Kalian dong deh. ulang Tiga, mendistribusikan barang dan jasa. Proses mempermudah proses distribusi dengan memungkinkan produsen menawarkan barang masuk ke pasar. jadi itu kan pasar kan mempermudah proses distribusi dengan memungkinkan produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Itu kayak misalnya bawaannya si siapa pembelinya tuh banyak nih, lebih kapasitas inilah, sama pasarnya tuh kayak penjualnya tuh dikasih misalnya kayak mobil bak gitu tuh nggak? Jadi diituin lah kayak gitu. Ya, paham. Keempat, Fitri. Yang keempat itu menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jadi dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli dapat untuk mengambil dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli dapat menentukan jumlah penjualan dan pembeliannya itu. Ya. Ya, Fitri. Lima, Fitri. Melalui menentukan stok barang untuk keperluan di masa depan. Jadi melalui indikator harga di pasar dapat untuk konsumen dan produsen itu dapat untuk mengambil inisiatif untuk mengumpulkan barang. Jadi dia pas stok barang dulu gitu. Sebelum hari H. Dia lebih baik. Jadi intinya nggak stok barang dulu sebelum hari H. Ya, yang coba enam, Fitri. Lakukan promosi. Ya kan pasar salah satu tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan promosi. Terus promosi itu bisa dilakukannya dengan cara penyebaran brosur, katalog, atau produknya tuh bisa langsung produknya dikasih tunjuk. Oh ya. Bertiga. Udah. Udah semua kan? Tiga. Nah, selanjutnya sekarang macam-macam pasar.
ada jenis barang, wujud pasar, barang yang dijual, jual beli, tempat, sama luas jangkauan distribusi. Ini kayak yang awal nih, jenis pasar, sama kayak benda di pasar. Pasar barang konsumsi itu pasar yang kita memperjualbelikan kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, faktor produksi. Pasar faktor. Yang kedua pasar faktor produksi. Ini yang secara singkatnya pasar untuk memperjualbelikan faktor produksi. Sama kayak tanah, tenaga kerja, tenaga ahli, dan lahan. Dua, jenis pasar. Wujud pasar ada pasar konkret sama pasar abstrak. Pasar konkret tuh pasar yang bisa dilihat secara kasat mata. Maksudnya yang bisa dilihat secara langsung, bisa Oh, ada fisiknya. ya. Jadi kayak pasar tradisional, swalayan, sama Supermarket. supermarket. Terus ada pasar abstrak, pasar yang gak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi kita kayak pasar online, kayak misalkan ada Shopee, terus kalau ada lagi Astro. pasar modal, pasar valuta. Nanti kan Ya. Enggak, kayaknya kita dulu. Tadi ada masih ingat gak wujud pasar? Nih kali ini serius nih, yang ini dapat ini. Ayo, Ada dua ya. ada dua. permen tuh Oke, cepetan ya. Cepetan. 1, 2, 3. enggak belum. Kamu banget. Pertanyaannya muncul. Wujud pasar. Wujud pasar, tadi kan ada 2. Oh, Oke, itu sabar. Sabar. Iya. Benar. Oh, 1, 2. 1. Yo. 1. Deh. 1. Sabar, Setengah. Ini bawah lah. Ya, kawan di bawah. Tangan di meja semua, Aja itu ya. Oke. 1, 2, 2,5, 2/4, 3. Curang dia, Jauh aja. Atau udah dari tadi. Oke, Jauh aja. spontan ya. Oi. 1, 2, 3. Apa tak? Wujud pasar itu ada dua aja. Ya apa? Yang pertama konkret, yang kedua abstrak. Apa itu? Yang konkret itu pasar yang bisa dilihat kasat mata, Ya. kasat mata kayak supermarket, pasar tradisional. Terus yang kedua itu abstrak yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa? Kayak belanja online. Nah, ya. Nanti Falata disuka ya guys, gak boleh jawab lagi. Kan tadi ada peran, sebutin aja gak usah harus ada penjelasannya. Sebutin ada bisa gak? Peran tadi ada Gini aja. Aku kasih kalian hafalan 2 menit buat hafalin si peran ini dulu. Biar nanti penjelasannya kan yang aku. Mau gak? Langsung aja. Mau langsung aja? Langsung aja kayak sebutin Ya. aja. Oke. Tangan di bawah. Tangan di bawah dulu, Tangan di bawah. Tadi yang itu enggak. Ya. 1. Sabar. 1, Di pantas tidak 2, 3. Lama dong. Langsung bergabung. Pakai contoh ya. Yang pertama ke depan ada 6. Nyontek, nyontek. Ya, sebutin aja 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, menetapkan faktor produksi. Ya. Yang kedua, menetapkan nilai atau harga jual. Ya, bisa. Ya, terus yang ketiga, mendistribusikan dan jasa. Terus yang keempat itu
solusi di masa mana? di masa yang akan datang. Oh, iya. Karena ini terakhir. Promosi. Nah, lanjut gak? Udah, Pak. Bang. Lagi. Oke. Ini pasar berdasarkan barang yang dijual. Kan kalian pernah lihat kayak di pinggir jalan tuh kayak ada tukang sayur, terus ada tukang buah-buahan. Jadi itu adalah pasar berdasarkan barang yang dijual. Ya, misalnya pasar musik, tempat musik kan itulah. Musik. Gampang. Gampang ini. Terus ada pasar berdasarkan waktu jual beli. Jadi pasar itu kayak ada setahun sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Ada pasar malam juga itu termasuk ke dalam waktu jual beli. Ya. Jadi ini adalah pasar berdasarkan tempat. Pasar berdasarkan tempat tuh kayak pasar minggu. Benar. Di Bogor, Cilacap. Jadi berdasarkan nama tempatnya aja di pasar. Oke. Pasar minggu, pasar Gigi, pasar Kramat Jati, ada pasar Kangda juga, pasar Cibubur, Gratis. Gratis, ya Semua aja. Oke lanjut. Oke. Kalau masuk ke materi saya ya, pasar persaingan sempurna. Asing kan pasti? Iya. Gak ada yang tahu. Nah, Ya, asik. kita waktu ada berapa menit? 5 menit lagi. Jadi kita pasar persaingan sempurna dulu aja. Gampang kok. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna, pasar yang dimana harga sempurnanya itu ditentukan oleh interaksi permintaan konsumen dan dal. Pasar yang harga itu sepenuhnya tuh ditentuin sama interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran dari produsen. Jadi penjual dan pembeli itu nggak bisa dipengaruhi tanpa pengaruh dari penjual dan pembeli. Nah, gitu. Nggak ngerti. Simpelnya pasar yang harganya itu ditentuin dari interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran dari produsen. Udah gitu dong. Jadi pembeli sama penjual tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, banyak pembeli tetapi mereka nggak mampu mempengaruhi harga. Ya tahu kan alasannya kenapa? Ya karena tadi soalnya yang bisa nentuin harganya tuh antara dari permintaan konsumen dan dari penawaran produsen. Contohnya kayak pasar apa ya yang nggak bisa dibeli tuh? Pasar sayur. Pasar sayur kan kalian kalau beli sayur pasti bisa nentuin apa nih? Nggak bisa nebak harga berapa kan? Ya nggak sih? Kan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Bisa turun kalau misalnya emak yang nawar. Nah, yang kedua, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Nah, karena banyak penjual, jadi mereka tuh gak bisa turunin harga. Ketiga maksudnya, karena barang yang mereka jual tuh sama Harganya. ya, kayak barangnya sama, harganya juga sama. Nah, terus contohnya pasar mobil bekas. Nah, misalnya nih, mobil apa ya yang bekas? Mobil Avanza dan mobil Avanza di toko ini bisa berapa? Second 100 juta, di sebelah malah 80 juta, ya malah 80 juta. Nah itu bisa, jadi mereka harus sama lah gitu lah. Nah terus barang dan jasa bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Jadi barang yang mereka tuh karakteristiknya tuh sama, nggak bisa dibedain satu sama lain. Jadi contohnya kayak kalian beli gula pasir, kan gula pasir bisa dibedain. Ketiga, Enggak. yang mana? Semuanya. Yang mana dari poin-poin ini? Kelamaan, nih yang ciri-ciri bisa selesai dulu. Yang lain sama yang C, F sama C. Terakhir, C, F sama C. F sama C, F sama C. Oh. Jadi kan kayak tadi tuh pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Nah penjualnya tuh jual barangnya itu sama. Berarti ya? Itu yang mana yang F apa? Hah? Itu yang F. Yang C. Oh. C mereka tuh jual barangnya itu sama. Jadi nggak bisa dibedain itu. Oh yang Nah gitu doang. Nah langsung lompat ke F dulu ya. Ya. F adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi si penjual ini bebas dia mau keluar pasar apa enggak. Sama si pembeli bebas dia mau beli apa enggak. Oh, yang C.
Nah, sama ini kayak gini, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar dengan sempurna. Contohnya ada di pasar online. Kalau misalnya kalian tuh kalau misalnya pengen apa tuh jual-jual barang online kan gampang masuknya. Nah, kalau misalnya udah ngerasain keluarnya juga gampang. Kayak gitu doang. Nah, ini udah ya. Setiap pihak dalam mengetahui keadaan pasar yang benar itu maksudnya itu jadi setiap pihak tuh dapat bisa tahu informasi keadaan di pasarnya. Contohnya di pasar saham. Misalnya ada naik, gitu tuh, gitu kan? Ya, gue sampai sini dulu apa gimana? Waktunya sisa 2 menit. Ya. Apa mau nanya-nanya lagi? Yang sebelumnya deh, yang sebelumnya. Ya. Yang udah pasar. Ada yang mau nanya lagi? Cukup Kak? Oke, nanti lanjut Senin ya. Kalau bisa kalian juga sudah bisa pahamin. Materinya masih banyak jam. Enggak, Tinggal satu lagi. tidak pertanyaan. Itu lebih rumit lagi katanya. Nah, jadi spesial dah. Kalau misalnya bisa jawab ini semua nih apa tadi macam-macam pasar. Gue beri nasi uduk dah. Wah, Masih banyak tuh mau. enggak. Nah, ya udah deh. Udah tutup aja ya. Cok. Mau beli cok. Ya, udah tutup ya. Ya, sekian dulu dari kita. Kalau misalnya ada yang kurang penting, mohon maaf. Jangan tunggu juga. Dimaafin. Jadi, ya makasih Amel. Ada ya. Ya, jadi sekian dulu.